Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Yesus itu baik. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Yesus itu baik. Sama-sama bilang Yesus itu baik. Sama-sama bilang Yesus itu baik. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang berjumpa saudara pagi hari ini. Haleluya. Untuk bagikan berkat lewat firman Tuhan. Buka Alkitab kita sama-sama. Yesaya pasal 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Hari ini saya mau bicara tentang kita butuh ketenangan. Amin. Setiap kita butuh tenang. Suami butuh tenang. Istri butuh tenang. Amin. Siapa di sini yang sudah menikah? Suami-suami tolong angkat tangan. Ngaku aja lah, jujur lah. Siapa suami yang sudah menikah? Banggalah. Oke. Siapa yang belum? Pria yang belum menikah. Kenapa ya pria kalau belum menikah takut angkat tangan? Gengsi dong, pendeta saya belum dapat. Sedang dalam pencarian ini pendeta. Ya kan? Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, suami-suami dengar. Istrimu bukan hanya butuh uang, istrimu bukan hanya butuh status bahwa dia menikah dengan engkau, tapi istrimu butuh ketenangan. Amin. Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang suami bisa bawa ketenangan. Dengar Pak, jangan nunduk dikasih tahu. Ibu-ibu jangan ketawa, ini urusan laki-laki sama laki-laki. Ku campur aja perempuan. Bu, rumah tangga yang bahagia adalah istri yang bisa menciptakan ketenangan bagi suaminya. Amin. Jadi ibu-ibu mesti bikin suami tenang. Suami udah stres di kantor, lihat ibu tambah stres. Jangan heran umur 51 kena stroke. Jadi kalau suami-suami kena stroke, ibu-ibu harus minta ampun sama Tuhan. Aku menciptakan ketidaktenangan bagi dia. Saya percaya istri yang memberi ketenangan buat suami, suami panjang umur. Amin. Saya lihat bapak manggut-manggut. Dia bilang, oh rupanya kalau aku sakit stroke, istriku yang penyebabnya. Dia punya alasan untuk menyalahkan bininya. Tapi buat saya sederhana. Asal saja kita bisa menciptakan ketenangan, maka ketenangan itu akan mengerjakan banyak dalam hidup kita. Amin. Orang-orang yang tenang akan melihat banyak mujizat. Tapi orang-orang yang gelisah, orang-orang yang tidak tenang, Alkitab berkata, jangan harap dia akan dapat apa-apa dari Tuhan. Orang hari-hari ini sedang sibuk bicara tentang bom. Habis bom, orang bicara tentang perpu. Bagaimana menangkap teroris. Tokoh yang hari ini paling sering dibicarakan Bashir. Jadi populer hari-hari ini, ya kan? Dunia hari-hari ini menjadi dunia yang tidak tenang. Kita lihat banyak bule, kita takut sekarang. Ntar ada bom. Kita lihat banyak Arab, ntar dia yang ngebom. Kita lihat banyak Indonesia, copet entah. Ya kan? Emang mau tinggal di hutan aja sekalian. Dunia hari-hari ini menjadi dunia yang tidak tenang. Tetapi orang-orang yang berjalan bersama dengan Kristus, kita akan beroleh ketenangan karena dia memberi jaminan yang kekal bagi kita yang percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dan saya percaya ketenangan bukanlah sebuah keadaan. Jangan bilang sama saya, pendeta bagaimana saya bisa tenang kalau situasinya seperti hari-hari ini. Setelah menatap saya dan berkata, pendeta bagaimana saya bisa tenang pendeta? Suami saya tuh pendeta, hilang genitnya minta ampun. Setelah menatap saya dan berkata, pendeta bagaimana saya tenang? Saya punya istri yang doilah karunia berkata-katanya berkelimpahan luar biasa seperti dia. Saya mungkin menatap saya dan berkata, pendeta bagaimana saya bisa tenang pendeta? Kemarin saya baru merayakan ulang tahun yang ke-29 pendeta. Tahun depan 30. Saya masih hari ini masih tunggal putri dan belum terjadi ganda campuran sampai hari ini. Bagaimana saya nggak tenang? Ya kan? Sebenarnya gue yang kasih dalam Tuhan, banyak orang pikir ketenangan adalah sebuah keadaan. Sebagian sudah berkata, pendeta kita bisnis. Sementara dunia seperti ini, keadaan Indonesia seperti ini, bagaimana saya bisa tenang dalam berbisnis? Sebagian sudah menatap saya dan berkata, pendeta saya kerja di kantor kepemerintahan. Lalu situasi seperti ini, bagaimana kita bisa tenang? Sudah menatap saya dan berkata, pendeta, bukankah pendeta juga mengetahui bahwa kekristenan adalah minoritas di bangsa ini? Sementara tekanan demi tekanan, goyangan politik sampai hari ini masih terus menjadikan agama sebagai kendaraan politik. Bagaimana kita sebagai orang percaya bisa tenang di bangsa ini? Jawaban saya sederhana, ketenangan bukanlah sebuah keadaan, tetapi ketenangan adalah sebuah keputusan.
Amin. Jangan tunggu sampai keadaannya tenang baru kita bisa tenang, tetapi kita ambil keputusan dalam segala perkara. Aku tahu Allahku menyertai aku, melewati air aku tidak akan dihanyutkannya, melalui api aku tidak akan dihanguskannya, sebab Dia yang membela menyertai aku, memberikan kemenangan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Yesaya pasal 7 ayat yang pertama. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun dikatakan apa? Mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Sian banget orang. Seperti pohon. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syiar-Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan apa? Tinggallah tenang, jangan takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayung api yang berasap itu. Raja sama Tuhan dibilang puntung kayu api. Jadi kalau ada orang memfitnah saudara, ingat puntung kayu api. Ya. Kalau ada orang ngejelek-jelekin saudara, jangan saudara stres lalu bilang, Tuhan kenapa dia jelek-jelekin saya? Tuhan saya gak salah apa-apa, masa dia memfitnah saya. Kalau ada orang rancangan yang jahat buat saudara, kalau suami saudara dibawa lari sama wewe gombel, ingat itu hanya puntung kayu api kata Tuhan. Amin. Tapi saudara gak usah bertindak, lalu besok saudara telepon dia lalu bilang, perempuan gak benar, pendeta gua bilang lu puntung kayu api lu. Ya jangan, tenang aja, itu untuk diri saudara sendiri. Amin. Amin. Ya. Jangan mertua saudara menjengkelkan saudara lalu besok saudara datangin dia, Gilbert bilang lu puntung kayu api ya. Dosa lu. Dosa. Orang Betawi bilang kualat lu begitu. Ya kan? Tapi Tuhan bilang sendiri sama Yesaya, kasih tahu sama Ahaz itu, kamu jangan takut, kamu teguhkan hati, tinggal tenang, jangan kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini. Aduh kesian banget orang. Yaitu kepanasan amarah Rezin dan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya. Dengar baik, maju menyerang dan apa? Menakut-nakuti. Ini yang setan buat hari-hari ini. Dia mau pakai segala sesuatu menyerang saudara, menyerang ekonomi saudara, menyerang keluarga saudara, menyerang masa muda saudara, menyerang ketenangan hidup saudara, menyerang segala sesuatu, dan kata Alkitab apa? Menakut-nakutinya. Dan bukan hanya itu dikatakan, serta merebutnya. Tujuannya dia mau rampas segala yang baik dalam hidup saudara. Karena Alkitab berkata pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan apa? Membinasakannya. Kemudian mengangkat anak Tabael sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu, dan apa? Tidak akan terjadi. Ayat yang ke-7 bagian terakhir ini sudah garis bawahi. Lalu setiap kali sudah menghadapi hal-hal yang buruk, setiap kali setan mulai berbisik kepadamu dan berkata, penyakit kanker itu tidak akan sembuh, engkau tidak akan punya anak, kamu akan bercerai, suamimu akan meninggalkan engkau, anak-anakmu tidak akan bisa lepas dari narkoba. Ingat ayat ini dan bilang, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan apa? Terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dan 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu, dengar baik apa? Tidak percaya, sungguh kamu tidak apa?
Teguh Jaya. Dengan lain kata, kalau kamu percaya, kamu akan apa? Teguh Jaya. Nah, pertanyaannya, apa yang Tuhan pesankan melalui Yesaya kepada raja? Tuhan gak bilang sama dia, kamu akan melihat kemenangan segera. Tuhan gak bilang sama dia, bahwa sekarang ini kamu langsung lihat mujizat. Tapi Tuhan bilang, kamu akan menghadapi peperangan yang cukup berat ini. Tetapi dengar baik, kamu harus kuatkan hati dan menjadi apa? Tenang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pulang gereja ini tidak semua masalah sudah selesai. Amin. Pulang gereja ini tidak semua persoalan sudah lenyap. Ada banyak orang pikir masuk gereja seperti masuk bengkel. Nah, masuk bengkel, businya kotor, gasnya kurang bagus, mesinnya berebet, keluar gereja beres. Nah. Setelah pulang gereja, kadang-kala masalah sudah belum selesai. Tapi satu yang saya mau janjikan buat saudara, kalau saudara ketemu Tuhan, saudara punya hati yang tenang. Amin. Nah, pertanyaan kita hari ini, mengapa kita perlu memiliki hati yang tenang? Saya pelajari ada beberapa perkara penting yang saya sebut sebagai berkat kalau kita memiliki ketenangan. Yang pertama, coba saudara lihat Yesaya 30. Yesaya 30 ayat 15. Dikatakan demikian, sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dikatakan apa? Dengan apa? Bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Great. Tetapi di dalam tetap tinggal apa? Tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi persoalannya, apa yang membuat kita kehilangan kekuatan? Bukan masalah kita yang terlalu besar, bukan persoalan kita yang terlalu banyak, bukan keadaan yang terlalu buruk, bukan setan yang terlalu kuat dalam menyerang kita. Tetapi Alkitab berkata apa? Tetapi kamu enggan. Ayat selanjutnya, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan apa? Lebih tangkas lagi. Jadi perhatikan di sini, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Mengapa kita perlu tenang? Yang pertama, karena dengan ketenangan kita beroleh kekuatan. Amin. Dan Daud bicara dengan sangat tegas, hanya dekat Allah saja aku beroleh ketenangan. Amin. Nah, kenapa kita perlu beroleh ketenangan? Saya sudah jelaskan buat saudara. Yang pertama, karena dengan ketenangan kita beroleh kekuatan. Ada banyak saudara yang stres dalam hidup ini, bukan karena masalah sudah terlalu berat, tapi karena saudara nggak tenang. Ada banyak saudara yang nggak bisa menyelesaikan persoalan saudara, bukan karena persoalan itu terlalu rumit, tapi hanya karena saudara nggak tenang. Ada banyak saudara yang akhirnya udah datang pada Tuhan, marah sama Tuhan, dan bilang, Tuhan saya udah gak kuat, Tuhan saya udah gak sanggup, Tuhan saya udah gak bisa. Dan kita pikir kadang-kadang Tuhan kayaknya gak adil, kasih pencobaan lebih besar daripada kemampuan kita. Tapi Alkitab mencatat bahwa pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuan kamu. Tetapi persoalannya kita mulai gak tenang, setan mulai taruh gelisah dalam hati kita, setan mulai taruh emosi dalam hati kita, setan mulai taruh kekhawatiran demi kekhawatiran, sehingga pikiran-pikiran yang negatif mulai menguasai kita. Tetapi waktu kita kuasai diri dan jadi tenang, Alkitab berkata kita akan beroleh kekuatan, kita akan maju menghadapi musuh dan melihat kemenangan yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin. Sama-sama bilang sama saya orang kuat. Sama-sama bilang saya orang kuat. Lihat kiri kanan saudara, bilang sama dia, kalau kamu tenang, bilang. Kekuatan saudara kalau saudara apa tuh? Tenang. Nah, pertanyaan saya sederhana, kekuatan apa yang kita beroleh kalau kita tenang? Yang pertama, kekuatan untuk bersuka cita. Ya kan? Karena kalau saya tidak tenang, maka otomatis saya akan cepat emosi. Ya. Ada orang yang bilang sama saya, pendeta ini suami saya darah tinggi kali, pendeta darah tinggi kali dia. Marah melulu. Seringkali orang marah karena apa? Karena tidak tenang. Coba saudara perhatikan.
Kapan suami saudara marah-marah? Kapan suami saudara marah-marah? Suami saudara marah-marah biasanya kalau lagi banyak tugas, banyak kerjaan, banyak tanggung jawab yang nggak terselesaikan. Dia biasanya gampang marah-marah. Jadi ibu-ibu hati-hati. Kalau suami ini udah banyak kerjaan, udah mulai ini menjauh, mulai darah Yesus. Oh, jaga dia Tuhan. Ya. Kadang-kadang saya tanya sama dia, dari mana sayang? Kalau hatinya lagi tenang, dari kantor. Kamu baik sekali sih, perhatian sekali nanya begitu sama saya. Apa? Kalau jiwa lagi tenang, rumah tangga seperti itu. Tapi kalau jiwa lagi nggak tenang, pertanyaan yang sama, istri tanya sama suami, sayang kamu dari mana? Saya bingung sama kamu kan tahu saya dari kantor, kenapa sih kamu curiga terus? Kamu pikir saya itu dari mana? Kamu pikir saya dari night club? Apa punya piaran lagi? Apa udah punya anak di luar? Kamu tuh gimana sih? Sama istri bilang, Papa telah berubah. Papa tidak seperti yang dulu. Di mana kelembutanmu sayang? Ya kan? Itu bapak-bapak. Pak, bapak tahu nggak kapan ibu mulai marah-marah? Kalau bapak perhatiin, biasanya setelah tanggal 22. Dia mulai nggak tenang. Makanya Pak, jangan coba pulang terlambat setelah tanggal 22. Persoalan jadi rumit. Bapak-bapak tanggal 2 nih. Tanggal 2 bulan muda. Pulang terlambat. Jam 9. Terus setengah 10 malam. Istrinya tanya, dari mana sayang? Oh tadi ada rapat. Istrinya jawab, oh tanggal 2. Jiwa masih tenang. Tapi tanggal 24 suaminya pulang jam 9 kurang 2 menit. Tadi jam 9 lewat. Sekarang 9 kurang 2 menit. Tapi jangan salah, ini udah tanggal 24. Istri tanya, sayang dari mana? Dari rapat sayang. Oh, di mana rapatnya? Kantor. Oh, sama siapa aja kamu rapat? Sama orang-orang kantor. Oh, kamu rapat apa sih? Ya rapat urusan kantor, kamu kan tahu, ini kan kantor ya ada rapat dong. Kok kamu jadi tertutup begitu sih? Kamu ngomong dong, rapat apa kek? Kamu sebetulnya ada apa sih? Sama siapa sih kamu rapat? Kamu sebetulnya rapat atau rapat sih? Suaminya sampai marah, suaminya sampai bilang, mah jaksa agung aja gak sampai ditanya-tanyain gitu amat. Pak, jangan keburu emosi, lihat kalender atuh Pak. Jadi ada banyak orang tidak bisa bersuka cita. Kenapa? Bukan karena keadaannya tidak menyenangkan, tetapi karena hatinya tidak tenang. Itu sebabnya ketenangan kita butuhkan. Kenapa? Ketenangan memberikan apa? Kekuatan. Setiap pagi doa kita harus berbunyi, Tuhan tenangkan hatiku. Amin. Setiap kita menghadapi masalah, yang pertama harus kita doakan, Tuhan tenangkan hatiku. Sebab waktu kita tenang, kita beroleh kekuatan. Waktu saudara dapat telepon, Ci, udah tahu belum ya Ci ya? Kan baru aja ketemu ya punya laki, ya punya husband itu. Lihat ada di PS Plaza Senayan, lagi jalan-jalan sama, tahu agak muda tuh perempuan. Siapa kali ya? Sebelum saudara berkata-kata, Tuhan tenangkan hatiku. Sebab kalau tidak, saudara langsung apa? Jin Tomang itu lagi ngapain? Ketenangan membawa kita untuk beroleh apa? Kekuatan. Yang pertama saya pelajari kekuatan untuk bersuka cita. Yang kedua kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Orang-orang yang nggak tenang, kalau dia melakukan firman Tuhan,
Firman Tuhan tuh jadi beban buat dia. Ya, saya harus ngampunin. Ya, saya harus taat. Ya, saya harus setia. Tetapi firman Tuhan menjadi beban buat dia. Tetapi yang saya percaya adalah kalau kita tenang, amin, firman Tuhan menjadi bagian yang tak terpisahkan buat hidup kita. Amin. Yang ketiga saya pelajari, kalau kita tenang, kita beroleh apa tadi saya bilang? Kekuatan untuk bersuka cita, kekuatan untuk melakukan firman Tuhan, dan selanjutnya kekuatan untuk setia. Karena saya percaya orang bisa setia kalau hatinya tenang. Amin. Orang bisa setia kalau hatinya tenang. Makanya ketenangan sangat berhubungan dengan pikiran. Paulus bilang begini, aku mengendalikan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Karena kadangkala yang membuat hati kita tidak tenang karena pikiran-pikiran negatif. Sudah mulai batuk aja. Sebelah saudara bilang gini, batuk. Enggak, baru tadi pagi aja nih gatal, tahu kenapa nih gatal? Oh sebelum-belumnya enggak? Enggak, baru tadi pagi aja. Oh, kamu periksa dokter loh. Kenapa emang? Enggak sih, saya nggak nakut-nakutin. Temen saya gitu, nggak batuk, cuman pagi mulai batuk, malamnya mati. Dia nggak nakut-nakutin aja, bikin rambut kita rontok tuh orang, minta ampun. Dia bilang gue sih nggak nakutin, cuman dia kemarin-kemarin nggak itu, nggak batuk malamnya. Cuman pagi aja batuk, malamnya mati. Soalnya kalau begitu tenang, tanya dulu, di mana matinya? Di Bali, kena bom. Bukan soal batuknya yang bikin dia mati, bomnya itu, ya kan? Ada orang bilang, lu hati-hati lu digigit nyamuk. Temen gua digigit nyamuk, malamnya mati. Di mana? Di Bali, kena bom, ya kan? Bukan nyamuknya yang salah. Orang yang lagi duduk-duduk minum Coca-Cola juga mati, ya kan? Yang minum aku aja mati, apa yang lagi jogging? Minta ampun. Ada orang tanya sama saya, pendeta, ini kan orang udah mulai pakai bom-bom lagi, ntar gereja lagi yang kena. Orang kalau udah gak ada kerjaan main bom, lama-lama gereja yang kena. Saya bilang tenang aja. Orang mau taruh bom di gereja nggak apa-apa. Di mana ada hadirat Tuhan tidak ada kekacauan. Bom nggak bisa meledak, paling gini. Itu kan bisa meledak karena diskotik, karena nightclub. Tapi kalau dia taruh di gereja, pas kita lagi penyembahan, itu bom langsung gini. Jadi kita jangan curigaan, orang mau bawa tas apa kayak taruh di bawah, biarin aja, kita darah Yesus. Nanti kalau dia bunyi colek sama yang bawa, bilang bawa bom ya. Orangnya bilang kok tahu bunyinya. Ketenangan membawa apa? Kekuatan. Amin. Kita ini orang-orang yang tenang. Dolar mau turun mau naik, Tuhan kita tetap berkuasa. Amin. Bom mau meledak, fitnah mau berjalan, rancangan yang jahat boleh terjadi, kita adalah orang-orang yang tenang. Karena kita tahu Allah kita tidak pernah mengecewakan dan meninggalkan orang yang berharap kepadanya. Haleluya. Yang kedua, mengapa kita perlu tenang? Yang kedua saya pelajari, coba saudara lihat sama-sama dalam Kisah Rasul 11 ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka dikatakan apa? Menjadi tenang, lalu apa? Memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Setelah mereka tenang, mereka kata Alkitab apa? Memuliakan Allah. Makanya ketika Yesus datang kepada murid-muridnya di tengah gelombang,
Kalimat pertama Yesus katakan apa? Tenanglah, aku ini, ego ini, jangan takut. Murid-murid lihat Yesus langsung bilang, itu hantu. Apa yang Yesus bilang? Yesus gak bilang, bukan hantu, Tuhan. Hantu Tuhan, hantu Tuhan. Yesus gak persoalkan masalahnya dulu. Yesus langsung pada intinya, pada akarnya Yesus bilang apa? Tenanglah. Ada banyak rumah tangga di ambang perceraian bukan karena tidak cocok. Saya ingat ada orang mau cerai datang ke kantor ngotot. Pendeta, kita udah gak kuat, kita mau cerai, kita memang udah gak cocok. Saya bilang, apa persoalannya? Pendeta, kalau kita ungkit-ungkit persoalan tambah menyakitkan hati. Pokoknya intinya sederhana, kita mau cerai, kita udah gak cocok. Saya tanya sama suaminya, Pak, intinya masalahnya apa? Dia minta sesuai dengan imannya jadi padanya. Saya bilang, iya, tapi inti persoalannya apa? Dia bilang, pendeta, benar kata istri saya, mau diungkit-ungkit hanya menambah luka di hati. Intinya sederhana, kita sudah tidak cocok. Wah, saya pikir repot juga ini ya. Bagaimana saya mulainya? Untung Tuhan kasih hikmat. Jadi saya mulai tanya, Bapak dan Ibu sebetulnya sudah menikah berapa lama? Dijawab seadanya, 14 tahun. Anaknya berapa? 5. Dalam hati saya, Pak, Bu, nggak cocok kok sempat punya anak 5. Nggak cocok kok sempat 14 tahun. Saudara pergi ke toko sepatu, nyobain sepatu. Sepatu saudara biasa pakai nomor 41. Saudara minta nomor 41, kebetulan mereknya beda. 41-nya sempit. Pertanyaan saya, bisa nggak 14 tahun kemudian saudara baru balik? Pak, 14 tahun yang lalu saya beli sepatu di sini. Sempit nih kayaknya nih. Nah, waktu saudara beli 14 tahun yang lalu, si engkau baru umur 60. Sekarang udah 74 si engkau. Dari saudara panggil engkau jadi saudara panggil encek sekarang. Dia bilang, mana yang ngasih minang bantunya? Belinya kapan? 14 tahun yang lalu. Oh, iya. Nyunyung saya baru 2 waktu itu. Sekarang udah 16. Kalau kata nggak cocok sih langsung saudara-saudara. Nunggu 14 tahun, kaki udah jempol semua. La ilaha illallah. Aneh-aneh aja saudara ini. Ya. Persoalannya ada banyak masalah suami istri bukan karena nggak cocok, karena tidak tenang. Makanya Yesus bilang apa? Tenanglah, aku ini jangan takut. Makanya Alkitab berkata ketika mereka mulai tenang, mereka memuliakan Allah. Setiap orang bisa menyanyi, setiap orang bisa angkat tangan dan memuji Tuhan. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau hati kita tenang, kita bisa sungguh-sungguh memuliakan Allah. Amin. Tantangan ada di depan kita, masalah boleh ada di depan kita, tapi orang-orang yang hatinya tenang tidak panik. Dia berkata terima kasih Tuhan. Tuhan yang sama yang mengizinkan masalah, Tuhan yang sama yang mengirimkan malaikat untuk berperang dan memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Berikan tepuk tangan. Yang ketiga, mengapa kita perlu tenang? Coba saudara lihat 1 Tesalonika 4 ayat 11 sampai ayat 12. Dan anggaplah 1 Tesalonika 4 ayat 11, dan anggaplah sebagai apa? Suatu kehormatan untuk apa? Hidup tenang. Hidup tenang adalah apa kata Alkitab? Suatu kehormatan untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak tergantung pada mereka. Berarti yang ketiga saya catat di sini, mengapa kita perlu tenang? Karena dengan ketenangan hidup kita akan teratur. Orang kalau nggak tenang tindakannya aneh-aneh.
Amin. Satu kali saya mesti doain orang di ICU. Kebetulan ayahnya umur 60 atau 59 tahun. Itu kena serangan jantung. Nah, anaknya ini baru 36, 37. Baru anak satu. Lalu dia bilang sama saya, pendeta tolong pendeta. Saya waktu lagi mesti doain orang di satu rumah sakit. Tolong pendeta, ayah saya di ICU. Tolong doakan. Saya bilang oke, saya doakan. Saya datang ke ICU, saya doain. Selesai saya doain, saya keluar ngobrol sebentar sama bapak itu. Saya lagi nunduk ke bawah, saya lihat kok sepatunya satu hitam, satu coklat. Namanya pendeta kan kita nggak tahu, zaman sekarang kan mode kan memang aneh-aneh ya kan. Zaman sekarang memang begitu. Baju yang ini lurus, yang ini miring. Mode katanya gitu. Menurut kita sih aneh, tapi dia bilang mode, ya mau dibilang apa? Ya kan? Menurut kita yang normal kan baju lurus. Ini tak angkat. Dulu kan namanya kekecilan kalau begitu. Sekarang mode katanya gitu. Aneh-aneh aja lah orang sekarang ya kan. Kadang-kala orang pakai baju lengkap, cuman tembus semuanya. Menurut kita kan aneh. Buat apa pakai kalau begitu? Ya kan? Tapi udahlah, biarin aja orang sekarang ya kan. Ada orang yang tindikan kupingnya 12. Sampai kita salah bolongin atau apa tuh orang dulu? 12 itu. Kenapa nggak ditutup semua? Tapi untung lubang kupingnya cuma satu. Kalau lubang kupingnya juga 12 repot. Tapi udahlah. Jadi saya pikir ya namanya pendeta kan kita kadang-kala kan ya polos-polos lah gitu. Ya antara polos sama tolol kan kadang-kala kan tipis. BBT kata orang, beda-beda tipis. Kadang-kadang orang bilang sama saya, pendeta ini orang polos bener. Ya kadang-kadang saya juga sulit membedakan mana yang polos, mana yang oon. Karena antara polos sama oon kadang-kadang. Makanya saudara tuh jangan cepat, istri saya oon banget, mungkin polos. Tapi saudara juga jangan cepat-cepat besar hati, istri saya ini orangnya polos, mungkin oon dia. Karena itu BBT itu, beda-beda tipis aja itu. Jadi saya ini kan polos-polos aja. Saya udah bilang sih antara polos sama oon ya mirip, beda-beda tipis. Saya lihat kok sepatunya yang satu hitam, sepatu yang satu coklat. Tapi sih ini dasarnya nih, aduh mulut saya kadang-kadang nggak ada remnya juga. Saya tuh orangnya kalau lihat sesuatu yang aneh saya suka nanya. Nah saya tidak tahu itu karena kepolosan saya atau keoonan saya nggak tahu. Jadi saya bilang, Pak, kok lain warnanya Pak? Ya kebetulan saya orangnya sih, aduh lah. Saya tuh dalam hidup saya kalau ada pertanyaan yang mengganjal itu bisa bikin saya 3 hari 3 malam nggak tidur. Jadi saya tanya, Pak, kok sepatunya satu hitam? Apa lampunya atau apa? Saya mau menghibur diri saya sekaligus menghibur dia gitu. Apa lampunya apa ya? Kok hitam satu coklat? Dia gini, ya ampun. Dia bilang ya ampun, saya jadi kaget juga. Ya ampun. Saya juga ya. Kenapa saya tadi ngomongnya nggak enak juga jadinya. Mukanya langsung merah. Wah iya pendeta, aduh saya panik. Untung masih dia pakai satu hitam, satu coklat. Untung sepatunya sendiri. Saya nggak bisa bayangin kalau satu hitam, satu coklat, tapi yang satu sepatu istrinya. Jadi yang satu rata, satu hak tinggi. Jalannya kan. Saya langsung bilang, Pak, nggak apa-apa Pak, panik ya Pak. Iya pendeta panik, nggak apa-apa Pak. Untung Bapak masih pakai dua-duanya sepatu Bapak. Kalau satu sepatu istri Bapak kan lebih repot. Dia bilang, pendeta, aduh panik saya katanya. Dia bilang, masa aku pakai satu hitam, satu coklat Mah. Tapi orang kalau panik banyak buat tindakan aneh. Ya kan? Kenapa orang pergi ke dukun? Seringkali dia juga nggak percaya sama dukun. Tapi panik.
Ada banyak orang yang seumur hidup nggak pernah ngerokok, tiba-tiba ngerokok. Ada banyak orang yang nggak pernah ke karaoke, tiba-tiba ke karaoke. Ada banyak orang yang tadinya tidak pernah tertarik untuk nonton blue film, tiba-tiba mulai. Kenapa? Panik. Makanya Alkitab ajarkan kita, hidup kita harus tenang. Waktu saudara mulai buat tindakan-tindakan aneh, kalau saudara mulai lihat suami saudara buat tindakan-tindakan aneh, jangan saudara marahin, jangan saudara bilang, lu jadi aneh, lu hari-hari ini lu kemasukan setan atau apa sih? Malah masuk tuh setan, tadinya belum. Tadinya baru panik, sekarang udah kesetanan deh jadinya. Saudara sih gara-garanya. Ya. Waktu istri saudara kadang-kala buat tindakan aneh, nggak ada angin, nggak ada hujan. Ada sih sebetulnya hujan dikit. Orang Indonesia kan kadang-kadang suka ngomong gitu, nggak ada angin, nggak ada hujan. Gue udah nggak pernah lihat lagi batang hidungnya. Maksudnya apa saya nggak ngerti. Karena kalau di gereja cuma datang batang hidung kan juga nggak enak kita ngelihatnya. Lagian apa maksudnya saya juga nggak ngerti. Karena kalau orang bule ngomong begitu tuh masih mending, batang hidungnya tinggi. Nah kalau kita kan batang hidung kita kan seadanya aja. Orang bule nih berdiri begini nih, ya berdiri gini nih, itu batang hidungnya nonjol duluan. Makanya orang bilang batang hidungnya nggak kelihatan. Nah kalau kita antara pipi sama batang hidung memang rata. Orang udah ngelihat kita nih, nyari batang hidung aja masih susah. Karena kita jidat duluan yang nongol. Aduh. Ada orang Indonesia berantem sama orang Arab. Dia ngeledek orang Arab. Hidung kayak betet, hidung kayak betet, hidung kayak betet. Orang Arabnya diam, tapi orang Indonesia kan gitu, bikin didiemin, bikin menjadi-jadi. Hidung kayak betet, hidung kayak betet, hidung kayak betet. Akhirnya orang Arabnya balik, daripada lu kayak ongol-ongol katanya. Macam-macam aja. Sudahlah kita tinggalkan urusan perhidungan itu ya kan. Tapi yang saya mau jelaskan, orang itu kalau panik hidupnya jadi aneh. Makanya jangan panik. Kita kan masih punya Tuhan. Amin. Kita kan masih punya Tuhan. Saya khawatir orang-orang yang naruh bom nih hari-hari ini di bangsa kita, orang-orang panik. Orang-orang yang dulu mungkin punya jabatan, yang dulu mungkin punya pangkat, yang dulu mungkin punya kedudukan, sekarang lagi dibersih-bersihin satu-satu. Nah panik gitu. Makanya naruh bom. Makanya adu domba antar agama gitu. Nah saya khawatir dunia ini sedang penuh dengan orang-orang panik. Makanya dia punya perempuan lain. Makanya dia mesti lari ke karaoke, lari ke narkoba. Tetapi orang-orang yang tenang di hadapan Tuhan akan berkata, Tuhan, saya percaya apapun yang terbaik Tuhan selalu sediakan bagi hidup saya. Berikan tepuk tangan ya mereka. Jadi kita ulang ya. Mengapa kita perlu tenang? Yang pertama, karena dengan ketenangan kita beroleh kekuatan. Yang kedua, karena dengan ketenangan kita mudah memuliakan Tuhan. Yang ketiga, karena dengan ketenangan hidup kita menjadi teratur. Dan yang keempat, yang terakhir, kenapa kita perlu tenang? Sebab tanpa ketenangan banyak jalan atau keputusan yang salah yang kita ambil. Coba lihat Ayub 3. Jadi Alkitab mau ajarkan buat kita, kalau saya tidak tenang, lihat Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang apa? Menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat. Tetapi apa? Kegelisahan yang timbul. Orang yang tidak tenang akan menjadi orang yang takut. Apa yang dia takutkan tiba-tiba itu yang menimpanya. Makanya yang keempat, yang terakhir, mengapa kita perlu tenang? Sebab tanpa ketenangan banyak jalan atau banyak keputusan salah yang kita ambil dalam hidup kita. Tahukah saudara? Kadangkala kita mengambil keputusan yang keliru bukan karena kita bodoh. Dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam kehidupan, ada langkah-langkah salah yang kita ambil. Seringkali bukan karena kita tidak mengerti, bukan karena kita tidak mampu, bukan juga karena setan menguasai kita, hanya karena kita tidak tenang. Setan senang menaruh kegelisahan, setan senang menaruh kekhawatiran, setan senang menaruh ketakutan, setan senang taruh ketidaktenangan dalam hidup kita. Karena semuanya itu yang kemudian menghancurkan hidup kita. Tetapi orang-orang yang tenang akan kuat. Amin. Orang-orang yang tenang akan memuliakan Tuhan. Orang-orang yang tenang akan memiliki hidup yang teratur. Makanya Petrus bilang apa? Kuasai diri, jadi tenang, supaya kamu dapat berdoa. Karena orang-orang yang tenang akan berjalan sesuai dengan kehendak Allah, menyerahkan segala persoalannya kepada Allah, dan dia tahu singa muda boleh merana kelaparan,
Tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik. Berikan tepuk tangan yang beri. Kita bangkit berdiri. Hanya dekat halanku, rasa tenang, tenang hatiku. Kau sertai jalanku, jalanku sepanjang hidupku. Sama-sama katakan, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, lindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Ulangi sama-sama, katakan, hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku, tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup saudara, katakan, hanya dekat padamu, dekat padamu. Ada kekuatan baru, kekuatan baru. Amin. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Sama-sama katakan, ku ingin selalu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Katakan sama-sama, sungguh indah bersamamu, bersamamu selamanya. Sama-sama katakan, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Musik main dengan sangat lembut. Masing-masing kita tundukkan kepala, masing-masing kita buat satu dengan Tuhan. Saudaraku, persoalannya hanya karena seringkali kita nggak tenang. Saudara salahkan suami, saudara salahkan istri, saudara salahkan anak-anak saudara. Saudara mulai jadi marah-marah hari-hari ini. Saudara buat keputusan-keputusan yang salah. Tanpa saudara sadari, saudara mulai nggak bisa doa. Saudara mulai ngerasa kayaknya Tuhan tuh jauh dari hidup saudara. Kadang-kadang saudara ngerasa, kok saya nggak ngalamin mujizat sih hari-hari ini. Kadang-kadang saudara pikir, kok saya nggak bisa ngerasain hadirat Tuhan. Kok saudara pikir, Tuhan kok sih hari-hari ini tuh jadi gelisah hidup saya. Intinya sederhana, bukan masalahmu yang terlalu berat, bukan persoalanmu yang terlalu besar, bukan roh Tuhan yang sudah diangkat dari hidupmu, bukan karena Tuhan sedang menghukum engkau. Tapi dengar baik, seringkali hanya karena engkau nggak tenang. Mungkin kadang-kadang timbul dalam pikiran saudara, saya udah nggak cocok sama suami saya udah nggak cocok sama istri saya. Mungkin saudara pikir, saya udah nggak kuat ngadapin semuanya. Bukan semuanya itu yang benar. Kebenarannya adalah saudara mulai nggak tenang. Asal saya sudah mulai bilang, Tuhan, saya kan masih punya Tuhan. Tuhan, saya akan bergantung pada Tuhan. Tuhan, saya tahu mujizat akan terjadi tepat pada waktunya buat hidup saya. Aku akan lihat mujizat. Makanya Alkitab bilang, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Alkitab bilang, di dalam tetap tenang tinggal percaya, di situ terletak kekuatanmu. Asal saja sudah mau kuasai diri dan jadi tenang, saya akan kembali melihat pengalaman-pengalaman indah dengan Tuhan. Lalu mungkin hari ini sudah berkata, Tuhan, saya jujur, saya tuh lagi gak tenang sekali. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari-hari ini sudah pikir, Tuhan, saya tuh kok gampang marah-marah Tuhan. Mungkin hari-hari ini sudah pikir, Tuhan,
Ada banyak pikiran negatif dalam hidup saya. Saya kurang berserah sama Tuhan. Yang saya pikirin itu hal-hal yang menakutkan. Tapi hari ini saya tahu Tuhan ada. Saya tahu Tuhan bicara sama saya. Saya butuh kekuatan baru dari Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan saya mau doa buat saudara. Atau mungkin hari ini sudah berkata, Tuhan, saya dengar firman Tuhan. Hari-hari ini saya kok kayaknya doa nggak ngalamin kuasa Tuhan. Saya kok nyembah Tuhan gitu, nggak seperti ngerasain kehadiran Tuhan. Segala sesuatu seperti hantu menakutkan buat saya. Tuhan dengan tenang bilang, tenang, aku ini, jangan takut. Alkitab berkata setelah hati mereka tenang, mereka memuliakan Tuhan. Ketika peperangan sedang terjadi, orang sedang merancangkan yang jahat buat mereka, Tuhan bilang sama umatnya, tenang, teguhkan hatimu, kemenangan akan terjadi. Alkitab bilang, tetapi persoalannya kamu enggan, kamu ingin lari cepat, kamu ingin ngatasin semuanya sendiri. Tuhan bilang, tenang, serahkan persoalanmu padaku. Jika itu doamu, bukan penyakitmu yang terlalu parah, engkau seringkali yang gak tenang, sehingga karena engkau tidak tenang, penyakit akan menggerogoti lebih hebat lagi. Tapi kalau kau berani tenang hari ini, menyerahkan semuanya pada Tuhan, engkau akan melihat akan ada kedahsyatan kuasa Allah berlaku dalam hidup saudara, rumah tangga saudara, masa muda saudara. Jika itu doamu, taruh juga tangan kananmu di dada dan saya mau doa buat saudara. Nah, setiap saudara yang taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi dan saya mau doa sekarang. Kira batakara basyama batakara basyama, ira batakara basyama batakara basyama, ira batakara basyama batakara basyama. Bapak lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Bapak, kami tahu kami punya Tuhan yang hidup. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu kami punya Allah yang tidak pernah gagal. Kami punya Allah yang membela dan menolong tepat pada waktunya. Kami punya Allah yang mengerjakan mujizat. Kami punya Allah yang apa yang bagi dunia mustahil, baginya tidak ada perkara yang mustahil. Bapak, kami angkat tangan kami dua-dua. Kami mau datang karena kami butuh ketenangan. Kami mau datang karena kami tahu hanya di dalam Yesus ketenangan itu ada. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Lihat suami-suami yang mulai gak tenang. Lihat istri-istri yang mulai gak tenang. Lihat orang-orang muda yang mulai gak tenang. Bapak berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Lihat usahawan yang mulai gak tenang, pedagang yang mulai gak tenang, mereka yang mungkin sedang alami ancaman karena utang yang cukup besar, mereka yang mungkin sedang alami ancaman karena saingan bisnis yang mau menaklukkan mereka. Bapak berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Kami tahu dalam ketenangan ada kuasa. Kami tahu dalam ketenangan ada pembelaan Tuhan. Kami tahu dalam ketenangan kami kuasai diri dan kami alami kuasa-Mu. Demi nama Yesus, biarkan Roh Kudus mulai jamah. Biarkan Roh Kudus mulai ambil alih hidup saudara. Biarkan Roh Kudus mulai jamah. Biarkan Roh Kudus mulai jamah. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Jangan lalui satu orang pun Tuhan. Hamba juga doa buat yang sakit Tuhan jamah. Mereka yang diambang perceraian Tuhan jamah. Mujizat dan kuasa-Mu mulai mengalir. Terima kasih Bapa. Kasih setia-Mu mulai berlaku. Kemenangan Tuhan sediakan bagi orang yang percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Setiap orang yang sakit dengar firman Tuhan. Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika engkau percaya kuasa kesembuhan Tuhan dan kau sakit pagi hari ini, letakkan tangan kananmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda kau bergantung, percaya, berharap sepenuhnya pada Tuhan. Kita doa. Bapa, janji-Mu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami pada bagian tubuh kami yang sakit, karena kami percaya janji-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkata oleh bilur Kristus kami yang percaya sudah disembuhkan. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami pada bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak segala sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak segala serangan kegelapan, bahkan kutuk penyakit yang coba membelenggu orang percaya. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hei sakit penyakit kelemahan tubuh, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya, karena tubuh kami telah dibeli dengan harga yang mahal, itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan di dalam nama Yesus. Hei sakit penyakit keluar, bebaskan umat Allah. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus yang akan kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami rebut janji Tuhan. Mulai imani kesembuhan-Mu. Mulai imani kesembuhan-Mu. Tanamkan dalam rohmu, aku sembuh oleh bilur Yesus.
Jangan bimbang. Karena Alkitab bilang orang bimbang tidak akan dapat. Jangan berharap mendapat apa-apa, kata Alkitab. Tapi Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Tanamkan dalam rohmu, aku sembuh oleh bilur Yesus. Terima kasih Bapa. Kami imani kesembuhan yang Tuhan berikan. Kami imani kesembuhan yang Tuhan berikan. Karena itu dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus. Kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan oleh kuasa-Mu yang luar biasa. Haleluya. Oh, ini tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami. Tepuk tangan sukacita kami. Ada kuasa kesembuhan yang Yesus kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati. Ke dalam tangan Tuhan yang kuat kami menyerahkan jemaat-Mu, sehingga Tuhan pagi hari bentengi. Mulai hari ini apapun yang mereka kerjakan berhasil dalam nama Yesus. Kemanapun mereka pergi berkat Tuhan menyertai. Dimanapun Tuhan tempatkan mereka, mereka jadi saksi Tuhan yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Sehingga sungguh lewat hidup mereka penuaian jiwa besar-besaran boleh terjadi Tuhan. Karena mereka bukan hanya menjadi anggota gereja, tetapi mereka menjadi hamba-hamba Allah. Mereka menjadi saksi-saksi Tuhan. Mereka menjadi tentara-tentara Allah. Mereka menjadi penuai-penuai jiwa yang menyatakan kemuliaan-Mu. Dan Tuhan, hamba berdoa digenapkan firman-Mu dalam hidup mereka. Bahwa mereka tidak akan turun tapi diangkat naik. Tidak menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Hamba berdoa digenapkan firman-Mu dalam hidup mereka. Bahwa satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Sehingga kami dapat berkata, aku dan seisi keluargaku, kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Dan kami mau setia. Kalau nggak keberatan tutup mata, angkat tangan dua-dua. Nyanyikan pujian ini sekali lagi, katakan hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Amin. Kau sertai jalanku Sepanjang hidupku. sepanjang hidupku. Tutup mata kita, angkat tangan dua-dua. Nyanyikan pujian sekali lagi, katakan hanya dekat. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ini kerinduan umat-Mu ya Tuhan. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan roh